pertama akan disampaikan oleh Ayla. 17.1 Device Small Network. Di bagian ini kita akan membahas perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Walaupun jaringannya kecil, tetap perlu dirancang dengan baik agar koneksi stabil dan mudah digunakan. 17.1.1 Smart Network Topologies. Topologi jaringan adalah cara perangkat saling terhubung. Yang paling sering digunakan adalah topologi star karena semua perangkat terhubung ke suatu switch atau router. Topologi ini lebih mudah dikelola dan jika satu kabel bermasalah, perangkat lain tetap bisa digunakan. 17.1.2 Device Selection for Small Network. Dalam membangun jaringan kecil, kita harus memiliki perangkat yang sesuai seperti router untuk menghubungkan ke internet, switch untuk menghubungkan beberapa perangkat, dan akses point jika ingin menyediakan jaringan Wi-Fi. 17.1.3 IP Addressing for a Small Network. Setiap perangkat jaringan harus memiliki alamat IP agar bisa saling berkomunikasi. Biasanya IP diberikan secara otomatis oleh DHCP sehingga pengguna tidak perlu mengukur alamat IP satu persatu. 17.1.4 Redundancy in a Small Network. Redundancy berarti menyediakan cadangan jika ada perangkat atau koneksi yang mengalami gangguan. Tujuannya agar jaringan tetap bisa digunakan meskipun terjadi masalah. 17.1.5 Traffic Management. Traffic Management adalah cara mengatur lalu lintas data di jaringan agar tidak terjadi kemacetan. Dengan pengaturan yang baik, semua pengguna bisa mendapatkan koneksi yang lebih stabil dan cepat. Jadi, agar jaringan kecil bisa bekerja dengan baik, kita perlu memilih perangkat yang tepat, menggunakan topologi yang sesuai, mengatur alamat IP dengan benar, menyediakan cadangan jika diperlukan, dan mengelola lalu lintas jaringan dengan baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada 17.2 Small Network Application dan Protocols. 17.2.1 Common Application atau aplikasi umum. Pada jaringan kecil terdapat beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, seperti web browser untuk mengakses website melalui internet, email untuk mengirim dan menerima pesan, file sharing untuk berbagi data antar pengguna dalam jaringan, lalu instant messaging untuk komunikasi secara cepat, dan mengakses untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Aplikasi-aplikasi tersebut mempermudah komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran data dalam jaringan. 17.2.2 Common Protocols atau protokol umum. Agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan baik melalui jaringan, diperlukan beberapa protokol, diantaranya HTTP atau HTTPS untuk mengakses halaman web, SMTP, POP3, dan IMAP untuk layanan email, FTP untuk transfer file, DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat. Protokol ini memastikan proses komunikasi data berjalan dengan benar, aman, dan efisien. 17.2.3 Voice and Video Application. Aplikasi suara dan video memungkinkan pengguna melakukan komunikasi secara real time seperti panggilan suara, video call, dan konferensi online. Contohnya adalah aplikasi meeting online dan VoIP, Voice over IP, agar kualitas suara dan video tetap baik. Jaringan harus memiliki bandwidth yang cukup, latensi rendah, dan koneksi yang stabil sehingga komunikasi tidak terputus atau mengalami gangguan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya kita masuk ke 17.3 yaitu Super Radio Network. Kita masuk ke 17.3.1 Small Network. Membahas proses pengembangan jaringan kecil menjadi lebih besar seiring bertambahnya jumlah pengguna, perangkat aplikasi, dan lalu lintas data. Perulangan jaringan harus direncanakan dengan baik agar kinerja jaringan tetap stabil dan efisien serta mudah dikelola. Selanjutnya kita masuk ke 17.3.2 protokol analisis. Ini menjelaskan proses analisis paket data yang melintas dari jaringan untuk memantau komunikasi, menemukan kesalahan, mengukur performa jaringan, serta membantu proses. Salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk analisis protokol adalah SIP. Yuk kita masuk ke 17.3.3 Empoliner, yaitu membahas pentingnya memantau bagaimana pengguna memanfaatkan jaringan seperti waktu pengguna tertinggi. Aplikasi sering digunakan seperti penggunaan bandwidth. Informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Selanjutnya kita masuk ke 17.3.4 itu hanya membahas latihan
atau evaluasi untuk menguji pemahaman mengenai materi pada bagian 17.3. Sekian dari saya. Selanjutnya ada modul 17.4 yaitu verifikasi koneksivitas, yaitu ada 17.4.1 dan 17.4.2 yaitu PIN standar dan extension. PIN standar itu menggunakan ICM atau Mutual Request dan Play untuk menguji komunikasi dasar antar perangkat. Dan ini juga menunjukkan apakah host tujuan aktif atau tidak. Dan ada Excited Ping itu khusus pada Cisco iOS CLI yang memungkinkan pengubahan parameter uji seperti menentukan alamat IP sumber atau source IP, ukuran paket data atau jumlah pengiriman secara manual. Lalu ada 17.4 dan 17.44 yaitu tentang threshold dan standar extension. Threshold standar itu digunakan untuk memetakan route perjalanan paket data dan mengidentifikasi letak penggagalan jalur. Lokasi hop atau router yang putus menuju tujuan. Alat ini memanfaatkan nilai TTL atau time to life yang menaikkan secara bertahap. Dan ada excited threshold memungkinkan modifikasi parameter pencarian route pada Cisco iOS mirip dengan fungsi pada excited ping. Yang terakhir ada 17.4.5 yaitu network baseline. Definisinya dokumentasi kinerja jaringan dalam koneksi operasi dari sehari-hari. Kemudian masuk ke 17.5 yaitu perintah iOS. Kemudian masuk ke 17.5 yaitu host dan perintah iOS. 17.5.1 konfigurasi IP pada host Windows menjelaskan cara melihat, memeriksa dan mengatur konfigurasi IP pada sistem operasi Windows menggunakan command prompt. Pengguna dapat mengetahui informasi seperti alamat IP, subnet mask, gateway serta melakukan pengujian koneksi jaringan. Kemudian 17.5.2 konfigurasi IP pada host Linux membahas cara melihat dan mengelola konfigurasi alamat IP pada sistem operasi Linux melalui terminal. Materi ini juga menjelaskan pengguna beberapa perintah untuk mengecek kondisi jaringan dan memastikan perangkat telah terhubung dengan benar. Kemudian 17.5.3 konfigurasi IP pada host macOS menjelaskan cara memeriksa dan mengatur konfigurasi alamat IP pada perangkat macOS. Pengguna dapat melihat informasi jaringan serta memastikan pengaturan IP telah sesuai agar perangkat dapat berkomunikasi dengan jaringan. Kemudian 17.5.4 perintah ARP membahas fungsi perintah ARP untuk melihat dan mengelola tabel ARP yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC. Perintah ini membantu dalam proses identifikasi perangkat yang berada pada jaringan lokal. Kemudian 17.5.5 mengulas kembali perintah show yang umum, menjelaskan kembali beberapa perintah show yang sering digunakan pada perangkat Cisco untuk menampilkan informasi konfigurasi status perangkat dan kondisi jaringan sehingga memudahkan proses pemantauan dan troubleshooting. Kemudian 17.5.6 perintah show CDP neighbors menampilkan informasi mengenai perangkat Cisco yang terhubung secara langsung seperti nama perangkat, jenis perangkat, port yang digunakan, dan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Kemudian 17.5.7 perintah show IP interface div digunakan untuk menampilkan ringkasan seluruh interface jaringan beserta alamat IP, status interface, dan kondisi protokolnya. Perintah ini sangat berguna untuk memeriksa apakah interface sudah aktif atau masih mengalami masalah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum